Hai, saya Ruhman. Oke teman-teman, kali ini kita ada playlist baru, yaitu Sesak. Sharing santai dalam keranjang. Badan boleh terkekang, pikiran tetap harus merdeka. Oke teman-teman, jadi maksud dari video Sesak, aku, Muhammad Ruhman, akan menyampaikan opini-opini sederhana dan singkat tentang perspektifku terhadap suatu hal. Jadi teman-teman, opini perdana yang akan saya bahas tentang aktualisasi diri. Kenapa aktualisasi diri? Karena menurut aku pribadi, aktualisasi diri sangatlah penting, khususnya bagi kita para kaum muda. Karena kita ketahui sendiri, menurut ahli jiwa Abraham Maslow, itu memiliki teori hierarki kebutuhan manusia. Ada 5 tahapan. Tahapan pertama itu kebutuhan fisiologis yang paling dasar pada manusia, yaitu kebutuhan kita untuk makan, kebutuhan kita untuk minum, kebutuhan kita untuk istirahat. Selanjutnya di tahapan keempat itu ada namanya kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman sendiri itu seperti kebutuhan kita untuk aman di negara kita, kebutuhan kita untuk selamat dalam artian bebas, seperti itu. Kebutuhan kita bahwa adanya stabilitas dalam bernegara, seperti itu. Terus di poin ketiga juga itu ada namanya kebutuhan sosial, yang mana kita tahu sendiri kebutuhan sosial itu adalah bicara tentang relasi atau bagaimana kita membangun hubungan ke seseorang, tentu. Terus juga tentang afeksi, terus juga tentang cinta, ya itulah kebutuhan dasar pada tahapan ketiga. Kebutuhan penghargaan atau kebutuhan setiap individu untuk memiliki rasa dihargai, seperti itu. Dan kebutuhan sebenarnya sendiri seperti status, tanggung jawab, kebutuhan kita untuk dihargai, kebutuhan kita untuk mendapat reward, seperti itu. Dan reputasi juga termasuk. Nah, kebutuhan tertinggi menurut hierarki Maslow itu adalah aktualisasi diri, yang mana hierarki Maslow sendiri itu adalah keinginan seseorang untuk mengoptimalkan semua kemampuannya untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan, yang dia mau dan dia mampu lakukan, seperti itu. Jadi menurut aku pribadi, aktualisasi diri itu seperti kita ini, khususnya para kaum muda, ingin mencapai sesuatu yang ingin kita harapkan, atau proses pengembangan diri, seperti itu yang paling kita kerap atau dengarkan gitu teman-teman. Nah, kalau aku pribadi itu membagi, menurut aku ya, aktualisasi diri itu terbagi menjadi 4 poin sederhananya. Yang pertama itu adalah bakat, yang kedua itu adalah potensi, ya, yang ketiga itu adalah kualitas, dan yang keempat itu adalah kapasitas. Nah, dari 4 pembahasan ini, dari 4 poin ini, mungkin yang sederhana akan saya bahas cuma 2, itu bakat tentang dan kualitas. Kualitas adalah bagaimana seseorang itu mengoptimalkan semua kemampuannya untuk mencapai sesuatu itu. Jadi bagaimana dia untuk mencapai jenjang karir, bagaimana dia mengoptimalkan semua daya kreativitasnya untuk mencapai kualitas pada dirinya. Sedangkan bakat itu bagaimana seseorang menggali potensi yang ada pada dirinya untuk ditampilkan atau diperlihatkan ke seseorang. Baik, sebenarnya tidak harus diperlihatkan, tapi maksudnya bakat adalah seseorang yang memiliki bakat itu mengembangkannya. Contohnya teman-teman yang pintar bermain gitar atau bermain musik, mungkin dia akan fokus untuk menjadi pemusik profesional, seperti itu. Terus mungkin salah satunya untuk mencapai daya-daya kreativitas, contohnya seperti teman-teman yang menjadi vlogger, teman-teman yang menjadi YouTuber, teman-teman yang menjadi podcaster, ya, itu juga salah satu bagaimana seseorang untuk mencapai aktualisasi diri atau mengoptimalkan aktualisasi dirinya. Nah, singkat aja tadi juga saya bahas sedikit tentang kapasitas. Nah, kapasitas dalam artian tidak harus, tapi jika bisa mungkin itu perlu dilakukan, yaitu bagaimana kita sebagai kaum muda memiliki kapasitas untuk berbagi sesuatu yang positif. Sekali lagi tidak harus, karena banyak juga teman-teman yang tidak menyadari bahwa kapasitas dirinya itu besar, sehingga dia sungkan atau malu untuk menyampaikan itu. Dan kali ini, jadi aku coba menjelaskan korelasinya kenapa aku membahas video pertama tentang aktualisasi diri, yaitu bagaimana seorang Muhammad Ruhman dalam memenuhi kebutuhan dan kemauannya dalam mengoptimalkan dirinya. Salah satunya yaitu membuat video ini dan men-share ke teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video Sesak selanjutnya. Kita akan membahas sesuatu yang cukup dekat dengan kita, khususnya saya pribadi, dan akan saya share berdasarkan opini dan perspektif saya. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat buat kita semua.
Sekali lagi, meskipun badan kita terkekang, pikiran kita tetap harus merdeka. Saya mau undur diri. Salam keren.